Hai guys, welcome back to my video. So, teman-teman, hari ini aku mau bercerita lagi. Kali ini aku mau bercerita pengalaman horor yang aku alami dan juga orang tua aku alami. Juga adikku alami. Jadi dulu kan aku mungkin yang belum pernah dengar ceritaku perjalanan hidupku, kalian bisa mungkin mampir dulu ke videoku yang tentang perjalanan hidupku. Nah, aku dulu pernah tinggal di lahir dan besar sampai SMP itu di NTB, tepatnya di Sumbawa Besar. Jadi dulu sempat tinggal di sana. Nah, dulu itu kan papaku membangun rumah dari nol. Jadi itu rumahnya tuh kayak bekas kebun gitu kan, kebun pisang kalau nggak salah. Nah, itu terus bangunlah dari nol dan rumahnya itu lumayan besar. Jadi kan rencana orang tuaku itu mau dibuat tingkat kan, jadi otomatis atapnya kan tinggi gitu kan. Terus rumahnya maksudnya ruang tengahnya tuh luas banget, bahkan untuk main bulu tangkis tuh bisa gitu. Nah, di situ aku tinggal di situ. Jadi rumah itu kan masih setengah jadi kan, jadi setengah jadi, belum diplester gitu loh. Sudah bangun tembok, cuman sudah diplester, cuman belum dicat waktu itu posisinya. Terus kan ada bangunan-bangunan yang belum jadi juga, kayak kamar di ruang tengah itu. Jadi ada kamar juga, ada 2 kamar. Terus satunya udah jadi, yang satunya belum jadi. Jadi terus satunya tuh pokoknya dibuat gudang lah pokoknya. Terus setelah itu tinggallah kita di sana. Mulailah terjadi sesuatu. Saat itu aku ingat banget, waktu itu aku SD kalau nggak salah ya. Waktu itu aku SD. Aku sih sebenarnya itu dibilang peka, sedikit peka, nggak terlalu peka ketimbang mama sama adikku. Jadi kalau masih kecil itu aku tuh kayak punya kelebihan, kayak misalnya gini nih, aku bakalan gini, aku punya kayak keyakinan gitu ya, aku pasti bakalan dibeliin ini. Taunya tuh bener dibelikan, aku pasti bakalan gini, iya taunya bener gitu loh, kayak gitu, bakalan kayak gitu terjadi gitu loh. Aku punya ya kelebihan sedikit seperti itu. Sampai akhirnya aku SMA itu agak takut sih sama kelebihanku itu, karena seperti merasa bakalan tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi makanya aku pas besar itu aku udah benar-benar nggak mau berfokus ke situ. Jadi lama-lama tuh hilang sendiri gitu loh. Nah, balik lagi pas itu aku SD kan, SD siang-siang tuh kayak di rumah tuh nggak ada orang tua aku, cuman aku terus sama adikku tuh kayaknya, atau mamaku bawa adikku main gitu. Adikku ya, aku lupa, pokoknya ingatku itu aku sendiri di rumah. Terus habis itu kan ada cermin, aku sisir rambut. Terus memang sih sering dengar cerita dari adikku, dari mamaku, ya hal-hal kayak gitulah. Cuman akunya pribadi kan nggak pernah ngerasain, nggak pernah ngelihat gitu loh. Tapi satu waktu aku lagi nyisir itu siang, aku ingat banget, nyisir tiba-tiba tuh ada yang lewat, perempuan, rambutnya panjang, pakai baju putih, kayak terbang. Aku balik belakang, terus aku liatin kok nggak ada orang gitu kan. Terus aku nyisir lagi, pokoknya mungkin salah lihat gitu ya. Terus habis itu aku nyisir rambut lagi, tiba-tiba lewat lagi di belakang gitu. Karena itu kan sudah kejadian 2 kali ya, akhirnya aku lempar sisir, aku lari terbirit-birit, aku lari langsung keluar rumah. Udah aku nggak berani sampai datang orang tuaku, baru aku berani masuk. Itu pengalamanku, itu 1 kali pengalamanku, dan itu sudah nggak pernah terulang lagi. Terus pengalaman
adikku. Soalnya adikku ini kan memang dari kecil dia sakit-sakitan dan sudah sering hampir meninggal dunia. Jadi kata orang kan kalau udah sering hampir meninggal dunia itu kan dia kayak punya kelebihan gitu kan. Memang dia tuh banyak banget suka melihat hal-hal gaib kayak gitu. Terus udah adikku yang cowok cerita sama mamaku. Jadi setiap malam itu di kamar mandi seperti ada orang mandi, bunyi mandi jebur 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 kayak gitu. Nah adikku tuh sering, kayaknya pengalamannya juga didengar mamaku kalau nggak salah, aku lupa ingat, kayaknya mamaku juga dengar kayak gitu. Jadi mamaku tuh ngeliatin kamar mandi tuh kosong dan lantai tuh kering, nggak ada air. Nah itu setiap malam tuh seperti itu, jebur jebur jebur, orang mandi tuh mesti seperti itu setiap malam. Bahkan adikku nyata banget sering dipanggil namanya, dipanggil. Jadi tuh suaranya tuh seperti suara nenek-nenek gitu. Dia manggil nama adikku, Diki, Diki, sini gitu. Pokok manggil hampir setiap malam itu, Diki, Diki gitu. Kata adikku tuh suara tuh jelas banget. Dia itu manggil Diki, Diki sini gitu. Jadi arahnya tuh dari kamar mandi itu suka manggil gitu. Cuman adikku kan karena dia takut, ya dia abaikan aja gitu kan. Nggak mungkin dia berani pergi ngelihat siapa yang manggil dia. Cuman dia cerita ke mamaku seperti itu. Terus pengalaman yang paling mengerikan dan terlihat nyata itu mamaku. Ketika itu mamaku lagi hamil adikku yang terakhir kan, dan itu posisinya pas maghrib kan. Jadi kan aku sama adikku yang cowok itu sama adikku yang kecil yang nomor 3 itu kemana gitu ya, aku lupa. Pokoknya mungkin apa sama mamaku lagi tidur atau gimana, aku lupa. Pokok seingatku posisiku itu aku sama adikku yang cowok tuh main di lapangan. Di depan rumahku ada lapangan kan, lapangan besar. Jadi itu setiap pokok tuh lapangan tuh nggak pernah sepi, selalu anak-anak tuh ramai banget main-main di situ kan. Kita semua pasti ngumpulnya di lapangan itu. Mainlah pas maghrib itu, main. Terus habis habis main aku masuk, mamaku tuh udah maksudnya raut wajah itu udah nggak karu-karuan kan. Aku terus mamaku cerita sama aku, Mbak, mama itu nggak mimpi Mbak, mama nggak mimpi, tapi mama itu lihat nyata banget. Jadi kalian pernah lihat kan, nonton film Mak Lampir. Nah mamaku tuh menggambarkan wanita itu persis seperti Mak Lampir, kukunya tajam, matanya merah, kayak gitulah pokoknya ya bentukannya. Nah waktu itu kan mamaku lagi hamil, terus dia itu datang dari, kan kamarku itu belum ada pintu kan, jadi teken korden gitu. Terus dia tuh datang dari situ, masuk gitu, masuk. Terus dia tuh langsung mengarah ke perut mamaku kayak mau ditusuk gitu. Sudah gini-gini mamaku kaget kan, teriak. Terus mamaku doa terus dia tuh berusaha mau mencabik-cabik perut mamaku tapi nggak bisa, karena mungkin kekuatan doa mamaku ya. Dia mau mencabik-cabik tuh nggak bisa. Wajah aku sampai merinding kan. Dia mau mencabik-cabik, dia nggak bisa. Terus pokoknya wajahnya itu menyeramkan sekali kata mamaku. Akhirnya dia terbang keluar dari lubang angin. Mamaku nyata-nyata lihat seperti itu. Terus mamaku teriak-teriak kan, manggil aku, manggil adikku, tapi kita tuh nggak ada pernah yang denger mamaku teriak. Mungkin karena kita lagi kasihkan main, rame juga anak-anak. Cuman kalau misalnya mamaku teriak keras juga ya, masa sih tetangga-tetangga itu nggak denger gitu loh. Nah itu pengalaman yang dialami mamaku, adikku yang nomor 2 dan juga aku. Memang rumah itu sampai sekarang pun kata orang-orang kan sudah dijual kan rumah itu. Waktu kita pindah itu udah dijual. Terus banyak banget selintiran keluarga aku sering cerita. Jadi orang yang tinggal situ tuh kayak
nggak betah gitu, kayak banyak gangguan kayak gitu. Memang rumah itu banyak, bisa dibilang banyak rezekinya, cuman ya itu banyak gangguan-gangguan hal gaib kayak gitu loh. Sebenarnya sih kita sih nggak pernah ada masalah, maksudnya fine fine aja lah, walaupun walaupun ya banyak gangguan, tapi kita maksudnya nggak ada yang gimana gimana, takut gimana gimana, nggak ada kan. Terus karena pindah ke Jawa, makanya kita jual rumah itu kayak gitu. Dan keluargaku, kalau aku kangen sama rumah itu, tanya keluargaku gimana, ya cerita-cerita, iya rumah itu gini gini gini, orang tinggal situ nggak betah, mesti selalu keluar, selalu cerita-cerita, banyak kejadian-kejadian aneh seperti itu gitu teman-teman. Ya sudah, teman-teman, mungkin sampai di sini ceritanya. Mungkin nanti ada cerita selanjutnya ya, yang bakal aku cerita juga. Ini pengalaman adikku, pengalamanku, cerita mistis lagi, tapi kejadian itu setelah aku pindah ke sini, ke Jawa ini ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, sampai ketemu di next video. Bye bye.